Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang persepsi konsumen sebagai salah satu topik di mata kuliah perilaku konsumen ya. Baik, jadi apa sih faktor-faktor sebenarnya yang mempengaruhi keputusan pembelian? Itu diantaranya kita sudah bahas juga, mungkin ada motivasi, ada persepsi, dan ada sikap ya. Jadi sekarang kita akan fokus ke persepsi. Jadi apa itu persepsi? Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat beberapa definisi masing-masingnya. Kita fokus ke persepsi di sini. Persepsi adalah tanggapan konsumen terhadap keberadaan suatu objek atau produk yang menjadi pilihannya. Itu ya definisinya ya. Nah, persepsi orang ini, konsumen ini misalnya bermacam-macam. Nah, misalnya Anda ketika melihat gambar ini, Anda mungkin sebagian Anda merasa ini apa? Ada yang melihat dia wanita cantik, mungkin kalau fokusnya ke sini, ini sebagai wajah mungkin ya. Ini seperti wanita cantik pakai topi gitu ya. Ada juga yang melihat dia sebagai wanita tua, mungkin wanita tua dengan hidung bengkok. Nah, ini hidungnya, ini mulutnya. Nah, ini jadi wanita tua mungkin yang kelihatan kan. Jadi tergantung sudut pandang gitu dari konsumen itu. Jadi ada yang melihat wanita cantik, ada yang melihat wanita tua gitu ya. Kemudian selanjutnya ada di sini. Nah, di sini juga macam-macam yang kelihatan, nanti kita diskusikan ya kan. Jadi setiap gambar saja kita menggunakan visual ternyata bisa menghadirkan persepsi yang berbeda. Nah, di sini persepsi itu adalah proses di mana individu itu memilih, mengatur, menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Jadi intinya adalah bagaimana kita melihat dunia kita gitu. Itu melihat dunia di sekeliling kita, itu dikatakan persepsi. Nah, elemen persepsi itu ada sensasi, ada namanya ambang absolut, ada ambang diferensial, dan ada persepsi subliminal. Jadi sensasi itu apa? Sensasi itu adalah respon, sebenarnya respon yang kita dapatkan dari stimulus dari panca indera. Stimulus dari panca indera kita. Panca indera itu apa aja? Mata, mungkin hidung, lalu indera perasa. Lalu kita juga bisa merasakan misalnya dengan tangan kita ada kasar, halus, segala macam itu. Jadi panca indera kita dimanfaatkan semuanya sehingga kita bisa menghasilkan suatu kesimpulan terhadap sesuatu. Nah, di sini ada namanya ambang absolut, yaitu titik terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi itu yang dihasilkan dari panca indera tadi. Oke, nah misalnya di sini ya, misalnya ada orang jualan sate. Nah, kenapa orang jualan sate ini selalu mengipas satenya? Nah, di sini bisa jadi karena dia merangsang panca indera kita, terutama indera penciuman ya kan, untuk mendapatkan bau sate tadi gitu, dari sate yang dia jual ini, sehingga kita menyimpulkan bahwa sate ini enak gitu. Ditransformasi ke otak kita merasakan bahwa oke, ini sepertinya akan menjadi suatu makanan yang enak, dan kita akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, itu. Kemudian ada lagi contoh lain seperti ini, tidak hanya penciuman ya, misalnya ada roti di baking itu kan, ketika baru di bake itu kan baru dibakar atau di oven itu baunya sangat mengundang selera ya. Plus juga tampilannya bisa Anda lihat di sini, itu tampilan juga sangat mengundang selera sekali, sehingga kita melihat menggunakan mata kita melihat, wah ini kelihatannya enak, lalu kita rasakan aromanya juga kita cium, oh ya ternyata sebetulnya aromanya lezat seperti itu, sehingga kita akhirnya memutuskan untuk membeli. Jadi dia display di sini, dia biarkan kita melihat bahwa makanan ini kelihatannya akan enak gitu ya. Nah, ini ada namanya ambang diferensial. Jadi ada dua macam stimuli yang hampir serupa, kita bisa tidak membedakannya. Nah, itu yang dikatakan dengan ambang diferensial ya. Jadi misalnya ini kelihatannya lebih enak mana ini daripada ini. Kita hanya menggunakan aspek visual kita, kemudian kita membedakan. Atau misalnya ini aromanya lebih enak mana daripada A atau B gitu misalnya. Sehingga kita akhirnya memutuskan B karena kita merasa bahwa sensasi yang kita dapatkan untuk si B ini lebih daripada yang si A, ya, daripada yang produk A gitu. Nah, itu kita menggunakan panca indera kita di sini untuk menghasilkan stimuli, dan itu yang kemudian kita jadikan sebagai pembeda untuk mengambil keputusan. Oke, nah di sini ada hukum Weber. Bahwa semakin besar stimulus pertama, semakin besar pula intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua dapat didasarkan perbedaannya. Jadi, kalau kita udah terlanjur tertarik pada stimulus pertama, maka stimulus kedua itu akan sangat lebih baik gitu. Karena kita misalnya udah love at the first sight.
sakit pandangan ya, bisa jadi sudah suka dengan penciuman aroma yang pertama misalnya, aroma yang kedua itu harusnya sangat bisa mengalahkan yang pertama sehingga kita bisa merasakan bedanya gitu. Itu. Kemudian ini aplikasinya pemasaran. Jadi ada misalnya kita sudah melakukan suatu kesalahan di publik, maka harus ada perubahan yang sangat berarti sehingga konsumen itu kemudian bisa merasakan bedanya bahwa kita sudah melakukan perbaikan gitu ya. Karena biasanya yang pertama itu akan sangat diingat. Jadi Anda harus berusaha, kalau seandainya pun terjadi kesalahan, maka berusaha memperbaiki kesalahan itu. Ya, jadi di sini supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat publik juga. Jadi istilahnya kalau sudah lanjut suka mereka dengan suatu produk, jangan sampai mereka kemudian membandingkannya dengan kualitasnya menurun segala macam gitu ya. Kemudian ada persepsi subliminal di sini yang terlalu lemah sehingga tidak dirasakan ya. Nah, di sini Anda bisa lihat terutama kalau misalnya ketika Anda haus, ini kelihatannya sangat ini akan segar gitu kan. Jadi percikan air itu dia undang imajinasi Anda di situ melalui indera penglihatan Anda, sehingga Anda kemudian dapat merasakan efeknya di situ. Kan ada airnya, apalagi kalau ini di saat bulan puasa ini lumayan ya. Nah, ini apakah efektif atau tidak? Ini membuktikan bahwa iklan subliminal ini sebenarnya tidak menghasilkan perubahan perilaku untuk membeli barang atau jasa. Ada penelitian mengatakan itu, tapi ada juga bukti bahwa stimuli ini bisa menghasilkan reaksi yang efektif. Jadi motif atau tindakan mungkin tidak terlalu strong efeknya, tapi bisa ada reaksi efektif yang unsurnya dari perasaan gitu, karena dia kan stimulus yang menggunakan panca indera. Nah, ini ada aspek persepsi, ada seleksi, pengelompokan, dan interpretasi. Jadi seleksi awalnya. Nah, pada seleksi ini konsumen itu memilih stimuli mana yang mereka rasakan. Karena ada stimulus, kemudian di sini dia menyeleksi istilahnya dia membedakan ya sesuatu produk dengan produk lainnya. Dia menghasilkan persepsi di sebuah produk ini misalnya baik atau tidak baik. Jadi di sini kemudian dia akan memutuskan dia butuh nggak suatu barang ini. Nah, di situ dia melakukan seleksinya. Kemudian ada pengelompokan di sini. Pengelompokan itu ada yang berdasarkan dengan kriteria yang mereka tetapkan. Mereka akan mempunyai figur sendiri. Ya tergantung juga konsumennya akan suka produk seperti apa. Ini biasanya berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya juga. Soalnya konsumen akan cenderung lebih sesuatu yang misalnya untuk membeli mobil ada yang suka apa karena desainnya kah atau karena apa. Jadi mereka biasanya mempunyai cara pengelompokan masing-masing. Nah, di sini ada juga pengelompokannya itu ada konsep atau kesan yang sama. Jadi yang orang buat semua orang itu dianggap penting sehingga mudah untuk pengelompokan. Misalnya kalau di kita ingin misalnya kalau di Indonesia yang paling penting dari kosmetik misalnya bisa membuat kulit kelihatan lebih putih gitu. Nah, ini kelompok kulit orang-orang tropis mungkin akan menginginkan yang seperti itu gitu ya. Nah, itu ada kesamaan di sana. Nah, ini penyelesaiannya individu itu memiliki kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian akan secara sadar atau tidak sadar mengisi potongan yang hilang. Jadi dia akan menyelesaikan apapun yang dia kehendaki si konsumen ini, dan biasanya kan dasar dari adanya keinginan itu adalah adanya kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan dari konsumen itu sehingga mereka membutuhkan produk gitu ya. Nah, jadi di sini penyelesaian dari pihak konsumennya istilahnya ada beberapa iklan juga di sini yang walaupun tidak lengkap, kemudian konsumen akan tahu. Jadi otaknya di sini like your brand, dan di sini tuh konsumen itu biasanya akan bisa menyimpulkan sendiri tentang iklan ini seperti ini automatically ya. Jadi istilahnya otak manusia itu dia punya daya untuk menyimpulkan walaupun ada informasi yang tidak lengkap gitu. Dia ada daya dan kemampuan untuk menghasilkan prinsip penyelesaian karena mereka punya pengalaman
tentang kata ini sebelumnya. Jadi kalau mereka tahu, otomatis mereka sudah punya kesimpulan sendiri. Kesimpulan, walaupun mungkin tidak komplit iklannya, tidak komplit informasinya, tapi kalau mereka sudah familiar dengan kata ini, maka mereka akan mampu untuk menyelesaikan atau memberikan kesimpulan yang tepat. Nah, di sini interpretasi ya. Interpretasi itu adalah bagaimana kemudian orang mengambil kesimpulan. Jadi penting bagaimana persepsi itu juga kalau kaitannya dengan pemasaran adalah bagaimana kita memilih orang yang membawakan iklan itu. Oke, jadi ada stereotip juga di sini, ada gambaran mengenai berbagai arti dari berbagai macam stimuli. Seringkali misalnya orang yang membawakannya misalnya dari ras tertentu, ada juga ras lain menganggap yang ras seperti ini begini gitu ya. Jadi ada kesimpulan sendiri yang kemudian menghasilkan gambaran dalam pikiran mereka. Oke, lalu kesan pertama itu bertahan lama. Jadi biasanya kalau Anda impress dengan suatu iklan atau dengan suatu informasi suatu produk, maka itu akan membuat Anda teringat dengan itu. Kemudian ini terlalu cepat mengambil kesimpulan, kadang-kadang ini juga masalahnya di distorsi ini. Jadi distorsi ini sebenarnya sesuatu yang tidak diinginkan oleh marketer ya, karena persepsi yang bisa jadi menyimpang gitu. Jadi di sini kadang-kadang orang itu selalu mengambil kesimpulan yang tepat. Jadi informasi tidak dibaca seluruhnya, kemudian dia sudah menyimpulkan aja gitu. Itu yang dilakukan konsumen kadang-kadang, dan itu tidak baik bagi marketer ya. Oke, itu saja akhir dari slide kita hari ini. Dan kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ya kita tunggu topik berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.